Against the Gods, Chapter 1. Kesadaran Yun Ce perlahan-lahan terbangun. Apa yang terjadi? Bagaimana saya belum mati? Saya ingat dengan jelas bahwa saya melompat dari Clouds and Cliff. Bagaimana mungkin saya masih hidup? Entah bagaimana tubuh saya tidak kesakitan, dan saya bahkan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Bagaimana ini terjadi? Yun Ce tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat duduk. Dia mendapati dirinya di tempat tidur empuk yang nyaman, dengan spanduk merah tergantung di atasnya, membuat suasana meriah. "Ah, Ce kecil kamu bangun," terkejut seorang gadis terdengar dari telinganya dan gadis yang sama muncul di garis pandangnya. Sekilas gadis berpakaian hijau tampaknya berusia 15 hingga 16 tahun. Dia seadil salju dengan bibir kemerahan yang menawan dan hidung yang halus. Ekspresi terkejut yang mendalam dan menyentuh diungkapkan dengan mata sejernih dan transparan seperti genangan mata air tembus pandang. Wajahnya memancarkan kelembutan dan kelembutan yang mempesona. Di usia muda ini, dia sudah memamerkan pesona seperti itu. Jadi siapa yang bisa membayangkan kecantikan seperti apa dia di masa depan? Menatap gadis di dekatnya, Yun Ce melihat lebih dekat dan tanpa sadar membiarkan dua orang. Kata-kata keluar dari bibirnya, "Bibi kecil." Gadis cantik itu mengangkat tangannya yang seperti batu giok ke dahi Yun Ce dan santai segera setelah itu. Dengan ekspresi gembira, dia berbicara, "Alangkah menyenangkannya, suhu tubuhmu hampir kembali normal. Anda hampir membuatku takut sampai mati. Ce kecil, apakah kamu baik-baik saja? Katakan padaku jika kamu merasa tidak nyaman di mana saja." Di hadapan mata gadis itu yang dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam, Yun Ce menggelengkan kepalanya, dia menatap terbuka ke ruang angkasa dengan tatapan kosong. "Beristirahat di sini sebentar, aku akan pergi dan memberitahu kakekmu bahwa kamu sudah bangun. Hari ini adalah harimu. Ketika Anda pingsan, kakek Anda hampir menjadi gila dan secara pribadi pergi untuk menemukan dokter situ untuk Anda." Gadis itu terburu-buru sehingga dia tidak melihat kelainan keadaan Yun Ce saat ini. Dia mendorong bahu Yun Ce, mengisyaratkan dia untuk berbaring di tempat tidur dan segera pergi. Saat pintu tertutup Yun Ce duduk di tempat tidur, tangan memegangi kepalanya. Ini adalah salah satu kota di timur jauh yang terletak di salah satu dari 7 kerajaan dari benua langit yang mendalam, kota Cloud yang mengambang, dan dia adalah satu-satunya cucu dari penatua kelima klan Xiao, Xiao Ce. Dia baru saja berusia 16 tahun ini. Itulah identitasnya saat ini. Tiba-tiba, ingatannya tumpang tindih dengan memori Azure Cloud benua 20 tahun atau lebih dan dia menjadi kebingungan. Jika saya Xiao Ce, lalu mengapa saya memiliki kenangan tentang benua Azure Cloud? Apakah itu karena saya melakukan perjalanan ke tubuh ini setelah saya meninggal di benua Azure Cloud? Tidak, saya jelas Xiao Ce, seluruh ruangan ini akrab bagi saya dan saya ingat dengan jelas semua peristiwa masa kecil saya. Segalanya dari ingatanku berasal dari pengalaman pribadi dan tidak mungkin aku mencuri ingatan orang lain. Lalu apakah semuanya dari benua Azure Cloud semuanya hanya mimpi? Apakah hanya setelah saya melompat dari Cliff and Cliff yang benar-benar saya bangun? Tapi kenangan hidup di Azure Cloud kontinen sejelas hari. Bagaimana mungkin 24 tahun cinta dan kebencian itu hanya sekedar mimpi? Apa yang sedang terjadi? Yun Ce, Xiao Ce saat ini diam untuk waktu yang lama saat dia perlahan-lahan tenang dan menenangkan pikirannya. Hari masih pagi dan langit belum sepenuhnya cerah. Hari ini adalah hari pernikahannya yang besar dan Siaklen. 2 jam yang lalu dia dibangunkan oleh bibi kecilnya dan mengenakan jubah pernikahan merahnya. Dia memakan bubur yang dibuat sendiri oleh bibi kecilnya dan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelah itu. Dia tidak bangun sampai sekarang. Bau aneh datang dari bibirnya dan bibir Xiao Ce sedikit terselip. Ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah bubuk jantung pembunuh. Pada tahun-tahun itu ia tinggal di benua Azure Cloud. Dengan mutiara racun langit di tubuhnya, Yun Ce belajar tentang semua racun yang ada di seluruh dunia dan dapat dikatakan bahwa tidak ada racun yang tidak dikenalnya. Dia bisa mengidentifikasi nama dan efek racun hanya dengan aroma. Pada saat yang sama, karena Pearl Poison Pearl, dia kebal. Dia tidak bisa terluka oleh racun apapun, betapapun beracunnya racun itu. Bubuk hati pembunuh dibuat dengan menggabungkan rumput jiwa yang unik dan striai ungu dari pohon apel cherry. Jika dilarutkan dalam air, racunnya tidak berwarna dan tidak berasa. Seseorang akan kehilangan nyawanya 10 detik setelah racun memasuki tubuh dan tidak ada yang akan tahu penyebab kematian karena itu juga racun tanpa jejak. Mata Xiao Ce berkabut dan langsung mengerti apa yang telah terjadi. Sebenarnya, dia tidak benar-benar pingsan. Sebagai gantinya,
dia minum bubur yang mengandung bubuk jantung pembunuh dan diracun sampai mati. Dia lahir di benua Azure Cloud, tetapi setelah dia melompat dari tebing akhir Cloud, dia benar-benar bereinkarnasi di dunia ini di dalam mayat. Jika orang mendengar ini, itu akan terdengar seperti itu adalah kisah yang fantastis, tapi itu satu-satunya alasan yang bisa dibayangkan oleh Xiao Ce. Tunggu sebentar, jika benar-benar seperti itu, maka tubuh ini seharusnya tidak memiliki kemampuan antitoksin. Kenapa dia aman dari murdering heart powder di bibirnya ketika pemilik tubuh sebelumnya meninggal belum lama ini? Perasaan yang agak aneh datang dari telapak tangan kirinya. Xiao Ce mengangkat tangan kirinya dan terkejut mendapati ada jejak hijau melingkar di telapak tangannya. Bentuk ini, warna ini, ukuran ini, jelas sama dengan Pearl Poison Pearl. Sebelum melompat dari Clouds Enclave, dia mati-matian menelan Pearl Poison Pearl, tetapi dia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi padanya. Tanda di tangannya ini secara tak terduga adalah Sky Poison Pearl dan itu benar-benar melintas bersamanya ke dunia ini. Seolah-olah sedang kesurupan, Xiao Ce menatap Pearl Poison Pearl dan tanpa sadar berbisik, Sky Poison Pearl. Saat suaranya menurun, tanda hijau di telapak tangannya tiba-tiba melepaskan lampu hijau. Segera, sedikit pusing menghampirinya dan dia tanpa sadar menutup matanya. Saat dia membukanya, seluruh dunianya dibanjiri warna hijau. Dunia hijau ini lebar dan terbuka. Tidak ada batasan untuk dilihat dan ada aura samar dari mutiara racun langit di seluruh ruang ini. Setelah lama linglung, Xiao Ce mengerti bahwa ia telah memasuki dunia di dalam Sky Poison Pearl. Siapa yang mengira bahwa di dalam Pearl Sky Poison akan ada dunia yang begitu luas dan terbuka? Yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah bahwa setelah dia memakan Sky Poison Pearl tanpa memikirkan konsekuensinya, Sky Poison Pearl benar-benar bepergian bersamanya, dan bahkan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Xiao Ce menutup matanya, dan memusatkan pikirannya. Tiba-tiba, dunia hijau dengan cepat menghilang, dan ketika dia membuka matanya lagi, dalam penglihatannya, adalah kamar yang dia kenal. Menatap tanda hijau samar di telapak tangannya, Xiao Ce perlahan tersenyum. Meskipun tidak diketahui mengapa peristiwa konyol ini terjadi, dia tidak hanya bereinkarnasi, tetapi juga mempertahankan ingatan dari kedua kehidupan. Mungkin, bahkan para dewa tidak bisa menonton penderitaan kedua nyawa, mengasihani, dan memberinya kesempatan untuk hidup lagi. Yun Ce adalah korban penganiayaan dari individu terkuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Azure Cloud benua. Meskipun pada akhirnya dia mati, dia mengguncang dunia sendiri. Betapa menakjubkan dan menakjubkannya hal itu, namun, tubuhnya saat ini, hanya rata-rata, tidak, berbicara tanpa pengekangan, itu bisa dianggap lambang kelemahan. Di benua langit yang mendalam, kekuatan yang dalam adalah yang paling penting. Meskipun Xiao Ce lahir di klan Xiao, dan bahkan cucu dari penatua kelima terkuat Xiao Lai, kekuatannya yang dalam masih di tingkat pertama dari realem mendalam realem meskipun dia sudah 16 tahun. Dia mulai berlatih ketika dia berusia 7,5 tahun, memasuki tingkat pertama dari mendalam dasar pada usia 8 tahun, dan kemudian tidak membaik selama 8 tahun penuh. Dia diejek oleh semua Xiao Clan. Setelah itu, Xiao Lai mengundang dokter kelas atas Floating Cloud City, dokter situ untuk memeriksa tubuhnya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa Xiao Ce terlahir dengan urat yang dalam, kerusakannya sangat parah sehingga hampir tidak mungkin pulih. Dalam keadaan ini, Xiao Ce akan mandek di tingkat pertama dari realem mendalam realem, dan tidak pernah bisa meningkatkan lebih lanjut tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Bahkan jika dia berlatih dengan hidupnya di telepon, dia akan tetap berada di tingkat pertama realem mendalam seluruh hidupnya. Orang seperti ini tidak diragukan lagi keberadaan terendah di benua langit yang mendalam, dan merupakan bahan tertawaan total dalam klan Xiao. Jika bukan karena kakeknya Xiao Lai menjadi yang terkuat di Xiao Clan, yang bahkan bisa dikatakan sebagai yang terkuat di Floating Cloud City, tidak ada yang akan menatapnya. Xiao Clan adalah salah satunya, dari 3 keluarga besar yang dilatih dalam hal yang mendalam dalam Floating Cloud City dan memiliki entitas kuat yang tak terbatas. Dalam sejumlah besar pemuda yang muncul dari generasi yang sama, Xiao Ce bisa dikatakan keberadaan yang tidak perlu. Bahkan jika dia meninggal suatu hari, tidak banyak kecuali beberapa akan peduli. Tapi ada beberapa hari ini yang benar-benar mencoba membunuhnya menggunakan bubuk jantung pembunuhan yang sangat sulit didapat dan mahal. Xiao Ce jelas tahu alasan mengapa sekarang. Karena hari ini adalah hari pernikahan antara dia dan Xia Qingyu. Xia Qingyu, yang seusia dengannya, juga berusia 16 tahun. Namun, pada usia yang sangat muda,
Kekuatannya yang dalam dinyatakan telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, hampir pecah dari tingkat dasar dan melangkah ke alam mendalam yang baru lahir. Dia adalah satu-satunya dalam 100 tahun yang telah mencapai tingkat kekuatan mendalam pada usia 16 tahun di klan Xia. Bahkan ada rumor bahwa jika dia terus mengembangkan cara ini, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah klan Xia yang pernah melangkah ke alam mendalam bumi beberapa dekade kemudian, atau bahkan mungkin dapat mencapai alam mendalam langit bahwa tidak ada seorang pun di Floating Cloud City yang pernah berpikir untuk mencapai dalam beberapa abad terakhir. Lebih penting lagi, dia tidak hanya sangat cerdik, tetapi juga sangat cantik, dan dianggap sebagai gadis paling cantik oleh semua Floating Cloud City. Semua pemuda Floating Cloud City dengan beberapa tingkat kompetensi meneteskan air liur padanya. Jika klan Xia mulai mencari calon pengantin pria, antrean mungkin akan cukup panjang untuk membentang di antara gerbang selatan dan utara Floating Cloud City. Puncak dari seorang gadis dengan kecerdasan dan keindahan di dalam terapung Cloud City, sebenarnya menikahi generasi muda yang paling tidak berharga tanpa masa depan sama sekali. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginjak kaki mereka dalam kemarahan dan kecemburuan? Ini sepenuhnya merupakan kasus bunga lotus yang mempesona yang ditanam di atas tumpukan pupuk kandang yang bahkan tidak seorang pun mau repot-repot melihatnya. Orang-orang yang memiliki cinta tak berbalas untuk Xia Qingyu tentu saja memiliki kecemburuan ekstrim dan kebencian terhadap Xiao Ce. Bahkan lebih banyak yang tidak mau menyerah, dan akan mencoba membunuhnya dengan racun. Ketika Xiao Ce saat ini memikirkannya, situasi ini tampaknya tidak aneh sama sekali. Wanita benar-benar akar masalah. Xiao Ce bangkit dari tempat tidur, berdiri, dan menyendiri. Tapi ketika dia memikirkan keindahan dan pesona Xia Qingyu yang bisa membanjiri seluruh kota, dia membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Tetap saja, aku bisa menikahi pengantin wanita seperti itu. Ini benar-benar awal yang baik.